Buat kalian para pendukung Anies, nggak apa-apa mendukung Mas siapa saja boleh. Kita punya hak di dalam berdemokrasi, dukung-mendukung pilihan politik. Boleh, boleh banget, nggak jadi soal. Cuma saya lucu ya, ketika sekarang nama Anies pengen mencoba kemudian dipasarkan. Lalu faktanya kita tahu sama-sama elektabilitasnya semakin merosot. Bahkan wilayah Jawa Barat yang kemudian diklaim adalah wilayah basis pendukung Anies juga mengalami penurunan sangat signifikan, tergeser oleh KDM. Ini para pendukungnya terus menggemboskan hari ini ya, bahwa KDM adalah antek oligark, bahwa KDM adalah termul, tak punya gitu dalil yang lain untuk kemudian mengkritik KDM. Selain daripada dalilnya itu yang sudah sangat basi banget. Dan Anda menganggap kita ini para pendukung KDM seolah-olah orang yang sedang tersesat. Mikir Anda ya. Anda mikir. Masyarakat itu bisa memverifikasi mana orang yang benar-benar bisa bekerja dan mana orang yang hanya mengandalkan bacot belaka. Masyarakat bisa memverifikasi itu. Kenapa KDM naik elektabilitasnya? Naik ratingnya, naik surveinya. Kenapa? Bukan hanya ngomong yang dia lakukan, ya, tetapi bekerja. Begitu, ya. Dan itu pun yang kemudian harus dilakukan oleh kalian-kalian yang pengen menduduki jabatan lebih tinggi daripada sekarang. Apalagi yang punya keinginan untuk menjadi presiden. Tunjukkan kepada masyarakat. Kan Anies tuh pernah nih menjadi gubernur DKI Jakarta. Share apa yang pernah dia lakukan, kebijakan-kebijakannya, share. Itu bos. Bukan ingin mempasarkan seseorang dan menjatuhkan orang lain. Itu berarti ya barang yang Anda dagangkan ini barang yang tidak laku. Sehingga nggak pede memasarkan barang sendiri. Menjelek-jelekan barang yang lain. Padahal barangnya jelek karena laku di pasaran. Belegu. Kita coba tengok nih. KDM, lagi-lagi KDM. Ini satu gubernur yang luar biasa ya. Ya, teman tuh, udah ya. Saya bukan fitnah si Syukur itu enggak. Itu buktinya Bang Syukur itu membela KDM. Sedangkan kita tahu KDM ini adalah termul juga. KDM ini antek oligarki juga. Kita waspada aja ya. Itu bukti bahwa si Syukur ini adalah pendukung KDM. Jangan sampai rakyat mau dibodohin ya. Silahkan. Ini judulnya. Satu komando bersama Pak Anies. Saya akan tidak fitnah bahwa Syukur itu adalah pendukung KDM. Ini buktinya. Ya emang kenapa? Kalau ada warga Jawa Barat, warga di luar Jawa Barat bahkan yang mendukung KDM, emang apa? Salah gitu. Salah. Haram. Apa? Segak boleh itu mendukung KDM. Ya, Anda siapa? Anda siapa? Mau kemudian menjagokan Anies, silakan sekali lagi jagokan. Nggak jadi soal. Punya hak di dalam berdemokrasi kita. Meskipun sekarang survei capresnya turun drastis. Basis-basisnya kemudian yang diklaim juga Jawa Barat sebagai basisnya. Sudah ada sosok idola yang baru. KDM itu ya sosok idola yang baru. Ada yang sudah lama. Saya termasuk orang yang mengidolakan KDM sedari lama. Ketika beliau menjadi wakil Bupati Purwakarta, menjadi Bupati Purwakarta. Bagi saya pikiran-pikirannya jos. Langkah-langkahnya berani. Ya, argumentasinya sangat rasional, kebijakan-kebijakannya sangat berpihak terhadap mayoritas masyarakat. Dan itu saya kira juga dipahami oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat khususnya. Dan bahkan Indonesia pada umumnya. Ya.
Kan pada akhirnya dari berbagai wilayah teriak-teriak sekarang. KDM, KDM, KDM. Kemarin-kemarin tuh, bulan-bulan kemarin. Masih ada teriakan. Gantian gubernur kan? Gantian kepala daerah. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Timur. Tuh. Gantianlah dengan gubernur Jawa Timur. Gantianlah dengan gubernur Papua. Gantianlah dengan gubernur Aceh bahkan. Gubernur Maluku kan begitu. Itu hasil dari kerja. Bukan hanya bacot belaka. Ya, pasarkan apa produk Anies yang kemudian bisa diunggulkan semasa dia menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta. Sumur resapan. Mampukah sumur resapan meresap air sehingga di Jakarta tidak banjir? Kan tidak, Pak. Malah faktanya banyak yang celaka gara-gara sumur resapan itu. Hah? Itu udah aneh, ngajain sumur resapan di tengah jalan. Banjir nanti reda membuat kecelakaan. Kan pusing kan Asira. Apalagi coba produk Anies di DKI Jakarta. Politik identitas. Udah nggak laku. Atau mencoba mau dipasarkan lagi, silakan pasarkan itu. Anies mau membela agama, sang pejuang Islam, silakan. Masih laku nggak di Indonesia kampanye model begituan? Hanya untuk menduduki jabatan politik, rela menginjak agama. Masih laku nggak sekarang? Dulu di DKI Jakarta masih laku. Dan impact dari itu semua belah masyarakat, umat itu. Gara-gara membawa agama di dalam arena pertengkaran politik. Kan tega kalian itu. Merasa bahwa itu bagus. Silakan pasarkan itu. Branding Anies sebagai pembela agama, pembela Islam. Anti oligark. Kan begitu brandingnya. Anti oligark. Tiba-tiba Anies pakai pesawat. Punya siapa pesawatnya ketika kampanye? Udahlah, bullshit itu. Jadi orang itu sekarang sudah cerdas. Masyarakat itu sekarang sudah pinter. Gak bisa dibodoh-bodohi begituan. Ya, gak bisa. Orang itu bisa memverifikasi mana yang asli dan mana yang palsu. Mana yang beneran, mana yang pura-pura. Mana yang hanya pinter ngebacot saja dan mana yang benar-benar kerja. Bisa masyarakat sekarang. Tahu masyarakat sekarang. Ya? Gitu, Bos. Takut ya? Pasarkan apa yang dipunya oleh Anies. Itu kampanye yang sehat. Ya? Mau jadi presiden kan Anies kan? Masih pengen jadi presiden kan? Masih pengen. Emang pernah? Belum pernah kan? Ya silakan aja, nggak jadi soal ya. Nggak jadi soal, silakan. Yang penting bersaing secara sehat. Pastabikul khairat. Anda memasarkan Anies, pasarkan Aniesnya. Jangan menjelekan yang lain. Belegug.